Udah benar. Oke, butanal, terus? Si pentanalnya diganti jadi butanal. Oke, pentannya butanal. Sekarang silakan absen ya. Ya, gimana Paul? Pentanal jadi butanal, metilnya tetap. Udah semuanya udah. Iya, oke. Sharon coba. Gimana? Masih bingung nggak? Semuanya ini ya pada Dimetil propanal, 3,3 dimetil dimetil propanal. propanal. Oke, nah sekarang tinggal nunggu Juan dulu. Juan. Kirim ke line ya Juan. Oke, nah silakan. Yang sekarang udah ranah umum langsung. Kalau mau koreksi lagi, ini masih untuk Paul. Thank you ya Paul, thank you ya Sharon. Tinggal nunggu Juan. Nah, di sini ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki untuk yang milik punyanya Paul yang Paul kerjakan. Coba ini langsung silakan analisa. Oke, ini Sir, muka saya udah kelihatan. belum. Belum kelihatan. Bentar. Oke, coba. Ini oke udah. Udah. Sir, salah tadi 2,2. 2,2. Oke, nggak apa-apa. 2,2 dimetil. Oke, nah saya pertunjukkan di sini untuk yang Paul, Juan bisa dikerjain ya, yang 7A. Si punyanya Paul kan C yang warna merah, O, H, kemudian ini C, ini C. Perlu yang hati-hati adalah nomornya paling ya. Jadi utamanya memang udah benar butanal dari koreksiannya, oke, good. Kemudian ada cabang metil, oke, good. Kemudian posisinya, nomor 1, nomor 2. Mungkin kalau 3 ngitung dari bawah bisa jadi, ya. Berarti ini adalah nomor 2, 2 metil. Kemudian untuk Sharon, nah saya berawal dulu perhatikan cara menggambarnya. C, O ini H, saya gambar, kemudian C, di situ ada CH3 3 kali. Ketika gambar CH3 3 kali, 1, 2, 3, seperti itu. Ya. Berarti di sini Sharon udah benar, koreksinya juga udah betul, propanal 3, kemudian nomor 1, nomor 2. Oke, nomor 2, 2 dimetil propanal, seperti itu. Nah, ini tampak mudah, tampak mudah, tapi tetap dilatih ya. Karena kalau nggak dilatih, nanti begitu dicampur aduk, pasti ini ada tingkat, aduh ini masuk yang mana gitu. Jadi perlu dilatih. Oke, Juan, masih saya tunggu si ininya, apa namanya. Nah, kemudian berkaitan nomor 7B. 7B minta Friska buat ya. Jadi kalau ini ditanya tidak. Sir, udah saya kirim ya, Sir. Oke, thank you. Nah, Juan sudah kirim. Sebentar, saya lihat. Di situ yang nomor 7A adalah 2,3 butanal. Jadi kalau menggambarkan dari nama itu lebih mudah sih jadinya. Lebih mudah. Nah, yang digambar sama Juan ini saya munculkan yang 7B Friska ya. Friska silakan ngerjain. Oke, ini adalah
Nah, yang terlewatkan adalah ini namanya, oke, Oh, memang nggak apa-apa. butanal ya? Yes, Bukan butana. iya betul. Ininya kita tambahin ya. Berarti kita tambahin C, 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 Jadi C. CHO ya? Iya, oke. Jadi CH3, CH3, gitu ya. Oke, ini 7A. Tinggal dilengkapin si H-nya. Oke, nah kemudian sekarang saya nanya nama IUPAC untuk Marvin. Marvin, nama IUPAC. Yang mana, Sir? Silakan Jordi. Nama IUPAC yang Paul kerjakan, yaitu Bentar. 2-metil butanal. Mic-nya dinyalakan langsung aja, tidak perlu dimatikan. Apa ya, Sir? Bentar. Iya, bisa dilihat di halaman 217. Di Bentar. situ ada namanya. Yang Pol, bentar. Iya. Kemudian minta 3 Meli, ya. 3 metil butana. 3 etil butana. 3 etil butana. Bukan. Namanya udah benar bahwa dia adalah 2 metil butanal. Mengubah menjadi nama lazimnya. Kemudian yang 6B itu Melisa. Coba Mel, ambil dipikirkan. Nama Yupaknya, Sir. Nama lazimnya. Sir. Yes, yes Marvin. 2 metil butiraldehida. Oke, 2 metil butiraldehid. Butiraldehidnya udah betul. Diperbaiki lagi Mel, bisa? Silakan Jen. Sir. Yes, ke Melisa. 6B tuh 2,2 dimetil propanal kan ya? Ya, betul. Iya. Coba saya nanya ke Evelyn. Evelyn yang minta mengoreksi yang Marvin sebutkan. Ini sudah betul atau ada perbaikan lagi? Sambil nunggu Melisa. Mic-nya dinyalakan. Bentar, Sir. Iya, silakan. Jadi semuanya ini ya, fokus ke sini ya, namanya ya, sambil karena kalau nggak dilatih udah lengit aja. Sir, yang Yes. 6B 2,2 dimetil propionaldehida. Oke, thank you Mel. Propionaldehidnya betul. Propionaldehid. Oke, nah sekarang. Nama lazim kan, Sir? Iya, nama lazim. Emang nama lazim maksudnya ada bergantung sama 2 metil gitu? Enggak kan? Ada. Oh, ada. Hanya dia. Oke, thank you Friska udah masuk. Nah, ada nama yaitu yang kemarin itu untuk karbon nomor 2, untuk nama lazim itu disebut ada kata alfa. Jadi karbon nomor 2. Nah, sekarang saya coba, ini kan udah oret-oret, pasti makin pusing. Kira-kira kepikir nggak? Kira-kira. 6A itu 2 metil butiraldehid. Butiraldehida. Kemudian 6B tadi 2,2 dimetil propional. Gimana? Evelyn kira-kira terpikir nggak? Kalau belum nggak apa-apa, tenang aja. Alfa metil butiraldehida ya berarti? Yes, benar ya.
Jadi karbon nomor 2 itu disebut alfa, berarti ini yang tadi Melisa buat tinggal diganti alfa. Gitu ya. Alfa. Gamma. Kenapa? Bukan diganti pakai gamma. Kalau gamma itu kalau yang ketiga ini. Oke. Jadi kalau gamma itu punyanya CO C C C C. Berarti ini alfa, beta, gamma. Maksudnya gitu. Ya, karena berhubung propional cuma sampai 3, 1, 2, 3, ininya ndak ada, dan kemudian cabangnya ada di sini, berarti dia beta. Alfa. Alfa dimetil propionaldehida. Oh iya, Sir, ngerti, Sir. Oke, sip. Nah, jadi perlu dilatih ya. Oke, nah sekarang untuk keton. Untuk keton, oke, saya menunjuk dulu untuk Daryl nomor 8A. Yang lainnya ngerjain ya. Kemudian untuk Vanes nomor 8B. Nah, sekarang untuk yang Friska, saya cek punya Friska. Friska udah masuk. Yang ini punyanya Friska adalah ini nomor 6B, 7B. Oke, pentanal. 1, 2, 3, 4, 5 pentanal. Kemudian isopropil nomor 2. Yes. Betul Friska. Sip. Nomor yang punya Friska betul ya. Yuk sekarang Daryl. Dinyalakan video langsung ketika ditanya langsung semuanya dinyalakan video sama mic. Vanessa sama Daryl. Sir, yang 8B pentanon soalnya si C-nya 5. Videonya dinyalakan. Oke. Pentanon 1 2 3 4 5. Iya, betul. Betul. 5. Iya, pentanon. Betul, pentanon apa? Udah, pentanon aja. Pentanon aja. Oke. Kalau ada koreksi silakan ya. Nah, ke Daryl. Halo Daryl. Iya Pak. Oke, dinyalakan videonya. Nomor 8A. Apa ya? 2 metil 3 pentanon. Mungkin. Oke, 2 metil 3 pentanon. 2 metil 3 pentanon. Oke, kita lihat. Oke, thank you Daryl dan thank you Vanessa. Nah, sekarang kita mau cek yang 8A. Untuk 8A, jadi yang menjadi namanya adalah
8A itu saya gambar dari yang C double bond O ya. C double bond O. Berarti di kanan itu C, kanan C, kemudian yang di kiri CH, yang dalam kurung itu adalah sebagai cabang. Berarti dia nempel ke C yang ini. C, C. Seperti itu ya. Nah, jadi namanya setuju, udah benar. 2 metil 3 pentanon ya. Berarti nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang 2 metil 3 pentanon. Kemudian kalau yang punya vanes sebenarnya perlu dilengkapi punya vanes. CO begini, terus C2H5 2 kali, berarti 2C, dia putus ya. Jadi bukan C. Jadi bukan nyambung seperti ini. Ya, yang ini salah. Berarti CO, C2H5 ada 2, C, dan C. Oke, ini kita lengkapi punya vanes pentanon. Pentanonnya bisa di sini, gitu ya. Bisa juga di sini. Berarti nomor 3. Jadi perlu ada informasi di sini sekarang C. Kalau misalkan OC, ini adalah namanya 2 pentanon. Gitu ya, 2 pentanon. Oke, minta Jill untuk buat 9A. Oh iya, nama lazimnya. Iya. Oke, nanti kembali. Yang Jill ngerjakan yang 9A ya, kirim ke line ya. Nah, yang di sini nama lazimnya apa? Saya nanya, nah kalau udah nama IUPAC, oke, berarti tetap perlu ngelihat gambarnya sih. Oke, yang sekarang yang ini dulu ya. Nama IUPAC-nya. Sekarang saya minta Nicholas. Nama IUPAC-nya apa? Nama IUPAC-nya adalah sambil dilihat di halaman 218. Halo Jill, IUPAC. Iya, Sar ya. Lagi Iya. berusaha. Iya, oke. Nanti dikirim ya. Oke. Nama IUPAC dan nama lazimnya ada di halaman 218. Nicholas, nyalakan mic sama audionya. Mic sama video. Yes, sir. Kalau yang ini kira-kira memiliki nama IUPAC, nama lazim. Nama IUPAC-nya tadi udah 2 metil 3 pentanon. Jadi kalau nama lazim fokus ke cabang-cabangnya, namanya apa. Berarti kalau untuk mengetahui nama cabang, nama lazim harus hafal cabangnya. Silakan, Bray. Sir, Ya, boleh lihat apa nama lazim yang tadi nomor 6 nggak yang di atas? nomor 6. Yang ini ya, 6A sama 6B ya. Yang beta jadinya alfa koma alfa atau alfa aja? Alfa koma alfa. Oh, oke. Jadi perlu ada 2, sama-sama. Selesai 8A ya. Nama lazimnya. Kenapa? Nomor 8A ya, yang nama lazim. Iya, nomor 8A.
Betul. Saya itu udah kirim di line, cuman nggak tahu, nggak yakin. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang. Oke. Kalau Nicholas, ini terpikir apa namanya? Hmm. Sambil bahas yang punyanya Jill, mungkin Nicholas bisa ini dapat idenya dari sana. Oke. Karena yang nomor 9A itu dari nama lazim ya. Oke, nah saya bahas dulu yang 9A, nanti kembali ke Nicholas. Nah, 9A namanya metil isopropil. Etil. Namanya apa? Lanjut, ulangi lagi. Isopropil etil keton. Oke, good, betul. Etil keton. Thank you, Nicholas. Nah, saya ke punyanya Jill dulu. Namanya adalah metilnya ini, oke. Kemudian isopropil keton, gitu ya. Oke, udah benar. Silakan Hans. Oke, nama lazimnya yang untuk 8A sudah benar ya. Isopropil etil keton. Oke. Nah, harapannya udah makin jelas ya. Antara yes. Kalau yang lazim kan nggak sesuai update, kayak etil dulu nggak apa. Ya, oke. Itu nggak sesuai aja, tidak. Secara kalau di buku itu melihat apa namanya polanya adalah dari karbon yang sedikit. Kalau kita ngelihat contoh misalkan ya, yang 9A itu metil, kemudian isopropil keton. Jadi metilnya 1 karbon, ininya 3 karbon. Kalau 9B propil sek butil. Ini keton. Yang ini 4C, yang ini 3C. Ya. Jadi gitu, kalau polanya yang C-nya lebih dikit di depan, tapi mau terbalik sebenarnya enggak masalah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nggak, thank you. Iya, oke, sama-sama. Nah, jadi nama ini menurut saya mudah, asal mengetahui pola-polanya seperti apa dan tahu hafal namanya cara memberi nama. Nah, kemudian oke, sampai di situ kalau kita lihat sokratifnya apa ada pertanyaan? Wah, oke ini. Oke, udah ada 4. Oke. Untuk golongan, oke yang dari bawah ya, masih bingung Sir. Nah ini masih bingung yang mana, mungkin ya pelan-pelan ya. Makanya nih perlu latihan, ngelatih dulu, nanti disilakan tanyain. Nah seperti itu si polanya, karena perlu dilatih dulu. Nah Sir, penamaan yang pakai huruf Yunani masih bingung. Ya oke, contoh misalkan C. Ini aldehid ya, karena yang pakai ini adalah aldehid sama asam karboksilat nantinya. C misalkan ini C misalkan ya. Berarti nama IUPAC dulu ya, karena dia mirip-mirip IUPAC.
1, 2, 3, 4. Berarti dia namanya, coba Jordi. Mana Jordi? Yes. Jordi, kalau yang ini namanya apa Jordi? Yang saya gambar. Videonya bisa nyala? Lagi di PC, Sir. Oke. Itu Lain HO kali ya? siapin ya, siapin videonya ya. Ini HO betul. Bentar. Iya. Berarti itu teh 3 Ya. metil, Ya. 1 Ya. penta 0. Oke, Tan O teh. kalau all pakai OH nantinya. Kita pakai CHO berarti al, pentanal ya. Iya. Tapi hati-hati, pentanal itu jadi perlu hafal. Kalau pentana itu 5 karbon. Ya, berarti kita pakai butana maunya. 4C. Bukan oke. Thank you Jordi. Oh Nah, ya. bukan termasuk ininya ya. Ini bukan termasuk bahwa terhitung 5, tidak ya. Jadi yang katakan ininya 4 karbon, maka butanal gitu ya. Jadi butanal. Nah, berhubung butanal selalu nomor 1, maka satunya nggak perlu. Gitu ya. Satunya nggak perlu. Dan ini nyambung ya. Jadi harus nyambung. Oke, nah nama yupaknya apa? Kalau sudah nama lazim. Nama lazimnya apa? Kalau dari sini kita lebih mudah. Nah, di sini selalu ini nomor alfa, itu beta, ini gamma. Dan seterusnya. Alfa, beta, gamma, delta, terus ya nanti dikasih urutannya ya. Nah, itu gampang. Nah, nomor 3 adalah beta. Ya, maka jadi beta, metil, kemudian namanya adalah butyral dehida. Gitu ya. Nah, sekarang kalau iso-iso, ya, golongan senyawa yang, kalau yang iso-iso dulu. Iso itu diawali dari bermula minimal 3 karbon. Nah, ini katakan ke rantai utama. Jadi iso-iso itu adalah 3 karbon. Iso-iso. Jadi ini namanya adalah isopropil. Nah, kemudian kalau isobutil ditambahin lagi, ada 4, tapi ada ini pola ininya. Nah, ini kemudian nempel di rantai utama. Nah, ini namanya adalah isobutil. Karena secara total itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon. Kalau yang ini 1, 2, 3. Ini 3 karbon. Gitu ya. Nah, sekarang itu nama iso-iso ya. Jadi kalau 5 tinggal panjangin lagi. Ada 5, 1, ini 5. Ini adalah isoamil. Ya, isoamil. Ini adalah rantai utama. Gitu ya. Cara bedain kayak C yang terakhir dari cabangnya sama rantai utamanya gimana? Kan sama C nanti. Oke, nah caranya adalah memang harus melihat yang terpanjang. Jadi kalau ini mah simpelnya, kalau rantai utamanya misalkan begini. Nah ini misalkan jadi begini, isopropil. Jadi tentunya pasti ada yang lebih panjang. Walaupun kalau kita lihat seperti ini masih lebih panjang kalau kita luruskan kayak gitu. Jadi menerjemahkan ke sini dulu, baru ngelihat nanti mana yang rantai utama yang terpanjang. Kalau sudah menemukan yang terpanjang, sudah, berarti kita tinggal kasih nama branch-nya. Jadi tahapannya harus utamanya dulu diketahui. Kayak gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya. Ya, Kalau silakan. misalnya si yang cabang 3-nya di cabang ujung
salah satu kiri atau kanan gitu ngitungnya gimana ya? Begini ya. Bukan. Iya, boleh sama aja. Oke, jadi ini langsung, ini nggak ada isopropil gitu, nggak ada. Karena yang terpanjangnya adalah, kita tentukan yang terpanjang dulu, bayang ya. Iya. Shape, oke. Nah, jadi itu nama iso-iso. Jadi kita tentukan rantai utamanya apa dulu yang terpanjang, baru kita menentukan nama branch-nya apa. Oke, sekarang yang ini. Untuk golongan senyawa yang mengandung C seperti alkanal, alkanon, alkanoat, C-nya berarti perlu dihitung ke rantai utama ya? Iya. Oke, ada syaratnya. Iya untuk nama Yupak ya. Iya untuk nama Yupak. Sedangkan yang untuk tidak mengandung C, sedangkan yang tidak mengandung C, rantai utamanya hitung seperti biasa. Nah, oke, nomor yang sedangkan itu saya masih belum nangkap maksudnya. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, sekarang, oke, saya intip ada lagi. Kalau tidak ada, ini berkaitan sama alfa beta selalu digunakan nama. Iya, betul. Ini ada pertanyaan, alfa beta selalu digunakan untuk nama lazim, termasuk di alkanal. Alkanal, iya. Alfa dan beta itu selalu nama lazim, betul. Ya. Oke. Nah, sekarang ada sangkut pautnya sama sekarang ester sama. Oke, sekarang masuk ke asam karboksilat ya. Asam karboksilat. Nah, di dalam asam karboksilat ini, jadi contoh misalkan C, kemudian ini pakai CH dulu supaya terlihat, ini CH3, terus ini CH2, ya Ian silakan. Kemudian ini CH2, ini COOH. Nah, asam karboksilat itu selalu ada kata asamnya di depannya. Nah, ini sering lupa soalnya. Ada kata asam ya. Kenapa asam? Karena dia bisa melepaskan H+. Nah, kemudian selalu dari nomor 1 dari sini, dari ujung. 1, 2, 3, 4, 5 yang terpanjang. Berarti asam 5 pentana, berarti pentanoat. COH selalu nomor 1, jadi nggak perlu ada nomor 1 pentanoat, nggak perlu. Nah, sekarang cabangnya adalah metil, berarti asam 4 metil propanoat, pentanoat maksudnya. Ya, pentanoat. Ini taruh di depan. Oke, 4 metil pentanoat. Oke, nah kemudian kalau nama lazimnya, nama lazim, berarti nama lazimnya langsung kita sebut asam 4T apa? Ini alfa, beta, gamma. Jadi asam gamma metil 5 itu adalah valerat. Ya, 5 itu asam valerat. Oke. Nah, kemudian dicontoh, kalau seandainya ada gugus OH, contoh ini, COOH, ini OH. Saya lengkapi H-nya. Nah, namanya apa? Ini 3, 1, 2, 3, berarti propana ya. Propanoat, pakai kata asam di depan. Kemudian H itu kita sebut dengan hidroksi. Hidroksi nomor berapa? 2. Kemudian kalau lazimnya apa? Pakai kata asam, nomor 2 adalah karbon alfa, alfa hidroksi
Ya, silakan Franz. Hidroksi propionat. Gitu ya, propionat. Seperti itu ya. Kemudian contoh saya ambil dari, sekarang kita lihat yuk sama-sama. Kita lihat sama-sama mengerjakan ya, 10A semuanya ngerjain. 10A, coba saya beri 2 menit, 1 menit lah, 1 menit untuk menentukan namanya dulu. Nanti saya baru tulis namanya. Oke, ini namanya adalah 2,3 dimetil, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada kata asam di depan, kemudian pentanoat. Oke, ya mau nanya silakan. Berarti, oh kenapa saya salah begini, begitu ya. Kenapa bukan 2 etil, Sir? 2 etil, oke. Nah, kita lihat, karena gambarnya, saya gambarnya begini, CC, ini COH ya, berarti dia selalu nomor 1, 1, 2, 3, 4. Jadi yang utamanya yang ini, yang sestabilo warna kuning. Sir, kalau dari yang atas ke bawah nggak bisa ya? Jadi 5. Atas ke bawah, nggak bisa. Oke, kalau 5 berarti dia termasuk, kalau 5 yang dimaksud Marvin seperti ini ya, ini ke sini ya. Nah ini nggak bisa, ini alkana soalnya, CCCC, jadi OH-nya sebagai cabang. Nah COOH-nya harus masuk ke dalam rantai utama, ya itu syarat yang perlu dipegang. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nama, ya. Oke, nggak ada. Asam ini adalah karbon, ini nomor 2 alfa, ini beta. Berarti alfa, beta, dimetil, ini valerat. Gitu ya, itu nama lazimnya. Jadi nama lazimnya itu hanya beberapa tertentu saja. Kalau semakin panjang udah makin nama lazimnya udah aneh-aneh. Nama lazimnya perlu dihafal kalau yang panjang-panjang. Udah nggak ada keteraturannya. Oke, nah bagaimana kalau dia misalkan dia punya ada 2 COH, misal itu ada di 10C. Berarti CH, ini COH, ya. Asal ada yang manggil. COH di sini. Nah, kita langsung tentukan ini adalah asam. Asam. Oke, asam. Ini asamnya ada 3, berarti propana, berarti asam propana-dioat, gitu ya. Jadi ada kata di itu menunjukkan COH-nya ada 2, kayak gitu ya. Jadi propana-dioat. Jadi mungkin memang perlu diingat-ingat lagi apa yang mono
Yang monoma nggak boleh ditulis ya, di, tri, tetra. Nah ini saya mengingatkan lagi. Nah, kemudian saya perkenalkan dua lagi ya. Nah, kemudian bisa dilatih ya, yang ujian mandiri itu dikerjain karena itu untuk akan sangat-sangat membantu. Yang ini sekarang Esther. Ya, Esther. Sir, Yes. untuk tadi yang propanadioat itu kan nama IUPAC. Propanadioat, propanadioat. Iya, nama IUPAC betul. Kalau nama lazimnya? Nama lazimnya itu udah masing-masing udah beda-beda. Dan contoh kalau misalkan ada yang saya ingat nama lazimnya itu ini. Jadi ini adalah asam etanadioat. Kemudian nama lazimnya adalah asam oksalat. Yang kalian kenal, mungkin kenalnya dengan H2C2O4. Atau yang di redox kemarin udah kita tulis H2C2O4. Ini asam oksalat. Kalau asam propanadioat itu ada nama lazimnya, saya lupa. Tapi itu enggak apa ya. Cukup yang sampai valerat dulu. Ya, cukup sampai valerat. Baik, Sir. Oke. Nah, saya perkenalkan dua lagi ester. Contoh gitu ya. Ini berasal dari asam alkanoatnya. Ini C, kemudian berasal dari alkoholnya. Nah, ketika saya gabung, itu akan jadi ester. Ininya dilepas, sisanya dipasang ya. Jadi ini memahami dengan bongkar pasang dulu. Jadi OCH3. Oke, ini namanya adalah alkil alkanoat. Berarti prinsipnya alkanoat, kemudian alkilnya apa? Alkilnya adalah ini. Ini namanya metil karena satu karbon. Kemudian yang di sini alkanoatnya apa? Alkanoat 2 karbon. Etana berarti etanoat. Asamnya udah hilang karena bukan asam lagi. Ya, karena nggak bisa ngelepas H+ lagi. Ya. Seperti itu. Kemudian itu nama ester. Untuk nama lazimnya masih pakai yang itu perubahan. Kalau nomor alfa, kalau etanoat ini etanoat menjadi asetat. Ya, masih mengikuti yang kemarin-kemarin. Nah, ini saya rada cepat dulu. Nah, nanti dilatih, nanti diingatin lagi di pertemuan mendatang supaya yang masih bisa ngerjain latihan dulu. Oke, kemudian adalah haloalkana. Haloalkana contoh begini, seperti OH misalkan ya. Tapi ini langsung nama IUPAC-nya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 selalu yang pendek. Kemudian ini adalah yang panjangnya adalah butana. Kemudian kalau Cl-nya sebagai cabang, jadi 2-klorobutana. 2-klorobutana. Nah, ini adalah nama IUPAC. Kemudian nama lazimnya adalah yang ini sebagai alkil. Namanya nanti alkil klorida. Gitu ya. Alkilnya apa yang kayak gitu? Yang alkil seperti itu adalah sekunder butil klorida. Gitu ya. Ini adalah alkilnya. Ini adalah alkilnya. Nah, jadi bisa dilatih untuk sampai nomor 14 halaman 223. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ya, udah selesai. Oke, absen dulu aja. Oke, silakan absen. Sampai di situ latihannya bisa sampai nomor 14 ya. Kita ketemu hari Senin, Jumat ulangan kan ya.
Makasih, Sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Ya, you're welcome. Sama-sama, yuk. Makasih, Sir. Ya, sama-sama. Hey. Yeay. Thank you, Sir. Ya. Halo, Daryl. Kau yang terbaik.